Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada masa pandemi ini. Saya yakin saudara-saudara tetap semangat dan tetap bersukacita dalam mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membagikan sedikit renungan firman Tuhan mengenai kenyamanan dalam mengikut Yesus. Kenyamanan dalam di sini saya beri tanda kutip, ya. Nanti saudara akan mengerti kenapa diberi tanda kutip. Nah, yang pertama nanti akan kita bahas mengenai mengapa kita harus mengikut Yesus dan bagaimana kita bisa menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya. Dan yang kedua, kita akan belajar apa benar mengikut Yesus itu bisa mengalami kenyamanan. Mari kita simak terus, kita dengarkan apa yang Roh Kudus akan sampaikan pada pagi hari ini. Saya yakin banyak di antara kita, bahkan saya harapkan semua yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus merindukan, ingin dan mau menjadi seperti Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 dan 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, untuk itu kita perlu mengikuti jejak atau teladan Yesus dan pimpinan Roh Kudus sebagai penolong yang Dia spesial utus untuk menolong kita. Nah, masalahnya ada beberapa syarat yang cukup, bahkan menurut saya begitu berat untuk menjadi murid atau pengikut Kristus itu, yaitu yang terdapat di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Juga di dalam Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Begitu juga di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Wow. Ayat yang bunyinya kira-kira sama, itu sampai ditulis di dalam 3 kitab Injil. Itu menunjukkan suatu hal yang begitu penting, syarat yang penting, sampai semua penulis Injil, ya, 3 penulis Injil ini mencatatnya. Nah, di sini kita melihat di dalam 3 ayat tersebut ada beberapa kata yang penting, yaitu kata setiap. Ya. Di situ dikatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus. Ya. Berarti tidak ada perkecualian, yaitu setiap orang, baik itu tua, muda, laki, perempuan, ya,
yang profesor ya maupun yang tidak berpendidikan, baik itu jabatan presiden, raja ataupun rakyat jelata, ya, bangsa, suku, warna kulit yang berbeda, semua orang, laki, perempuan, ya, semuanya harus memenuhi syarat-syarat tersebut kalau mau mengikut Yesus. Ya. Itu dari kata setiap, ya, orang. Yang kedua di situ dikatakan harus. Ya. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Jadi tidak ada tawar-tawaran, ya, atau dispensasi ataupun diskon. Itu hukumnya wajib, ya. Kalau di teman-teman kita ada istilah sunnah yang tidak wajib dilakukan, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak itu tidak mendapatkan pahala. Tapi ini hukumnya wajib, harus, ya. Sebab itu kita tidak bisa menawar Tuhan, ya. Dan di situ juga dikatakan di dalam Lukas ada tambahan setiap hari, ya. Jadi harus memikul salib setiap hari, ya. Artinya bukan cuma kadang-kadang, ya, bukan cuma sekali, ya, tetapi misalnya seperti uang pangkal masuk sekolah ataupun universitas itu hanya sekali waktu masuk, tetapi ini setiap hari, seperti orang mencicil rumah, ya kan, bukannya sampai 3 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun, bahkan 20 tahun, tapi seumur hidup. Wow, ini satu syarat yang begitu berat, seumur hidup. Apakah saudara masih minat? Apakah saudara masih mau? Ya, saudara masih mau beli? Ya, masih mau jadian sama seseorang atau mau nikah sama seseorang? Walaupun mas kawinnya begitu berat, Tuhan bilang, sampai orang dunia melihat orang yang mau mengikut Yesus dengan syarat yang begitu berat, mereka mengatakan, pengikut Yesus ataupun murid Yesus itu goblok tenan, ya. Kepelet kali, ya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Di situ dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu justru adalah kekuatan Allah. Sampai-sampai Tuhan mengatakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Memang susah, memang jalannya sempit, cuma sedikit yang mau mengikut Yesus itu. Itu Tuhan sudah katakan sendiri. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 39, semoga kita termasuk golongan ini, ya. Dikatakan di situ, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, saya tahu, ya, kita orang bukan orang yang mau mengundurkan diri, ya. No turning back. Pada waktu kita dibaptis, mungkin saudara ingat, lagu yang sering dinyanyikan pada waktu itu adalah mengikut Yesus, keputusan
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, no turning back, no turning back. Ya, itulah komitmen kita, janji kita pada waktu kita dibaptis. Kita tahu mungkin syaratnya begitu berat, bahkan sangat berat. Tetapi semoga kita tetap semangat dan kita tetap menyala-nyala dalam pengiringan kita mengikut Yesus. Nah, setelah Anda mendengar beberapa syarat-syarat mengikut Yesus, apakah saudara masih berani mengharapkan suatu kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan dalam mengikut Yesus? Atau mungkin di antara saudara-saudara ada yang langsung lumes, istilahnya orang Jawa, ya. Seperti saudara misalnya pergi ke satu toko di mall, mungkin melihat satu tas yang begitu bagus, saudara naksir, langsung masuk ke toko itu, ya. Tapi begitu lihat harganya langsung lemes karena harganya terlalu mahal misalnya. Atau saudara ada yang frustasi, ya. Ada yang frustasi melihat syarat-syarat yang begitu berat, ya. Dan memikirkan apa saya sanggup membayar atau memenuhi syarat-syarat tersebut. Atau ada yang acuh tak acuh atau orang yang easy going, ya, yang mengatakan misalnya, ya dijalanin aja sebisanya. Hidup ini kan mengalir, ya kan? Walaupun kalau ikut air yang mengalir bisa aja air itu masuk ke kloset dan septic tank. Jadi harusnya kita tidak menjalankan kehidupan ini mengalir begitu saja, ya. Atau ada juga yang tahu, syaratnya begitu berat nih, tapi masih worth it, ya. Karena saudara memikirkan apa yang akan saudara terima, apa yang saudara akan alami itu sepadan dan lebih baik, ya. Atau gitu ya syaratnya, berat sih, mahal memang, tapi itu worth it, ya. Sepadan dengan apa yang bakal saya dapatkan. Aku mau itu dan aku mau berjuang untuk itu, ya. Saudara kira-kira masuk golongan yang mana, ya? Mungkin saudara dapat jawab dalam hati aja. Mungkin masih ada yang mau bergumul. Tuhan tahu pergumulan saudara masing-masing, ya. Untuk itu mari kita sedikit waktu yang tersedia, mari kita dengarkan atau renungkan apa yang Roh Kudus mau bicara selanjutnya melalui firman Tuhan ini, ya. Saya akan sekilas saja membahas mengenai menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku, ya. Karena saya lebih ingin menekankan nantinya ke arah pemahaman tentang keberadaan kita sebagai manusia, agar kita dapat mengerti tentang bagaimana pergumulan yang terjadi di dalam diri kita sebagai manusia baru, sehingga kita lebih mudah belajar, berlatih dengan tekun untuk setiap hari makin menjadi serupa dengan Dia. Sekilas tentang 3 hal syarat mengikut Yesus. Yang pertama yaitu menyangkal diri, ya. Kita tahu kenapa kok Tuhan menyuruh kita untuk menyangkal diri.
Karena memang di dalam diri kita, daging kita, tubuh dosa kita itu tidak ada sesuatu yang baik. Jadi ya memang kita harus menyangkal setiap kali, menolak keinginan dari daging, kehendak daging itu. Ya. Itu tertulis di dalam Roma 7 ayat 18. Di situ dikatakan, di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Kemudian mengenai yang kedua, yaitu memikul salib, kita tahu juga banyak sekali penderitaan, kata-kata, perlakuan yang tidak enak yang akan kita terima ataupun kita alami sebagai konsekuensi kita mengikut Yesus, ya, atau mempraktekkan firman-firman-Nya, sehingga Tuhan sendiri mengingatkan agar kita setiap hari memikul salib-Nya. Sebab salib itu bukan karena penderitaan, karena kesalahan kita, ya, atau dosa kita yang kita lakukan, tetapi adalah penderitaan, kesulitan, masalah, dan lain-lain karena kita melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah. Itu mengenai memikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus, ya. Kita harus mempunyai arah tujuan, ya, yang jelas. Siapa yang akan kita ikutin? Karena memang Dia adalah pencipta kita. Siapa lagi yang kita percayai? Siapa lagi yang akan kita ikuti? Kalau bukan yang pencipta, yang menciptakan kita. Karena Dia akan memberikan petunjuk kepada kita, menolong kita, memberikan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang memang Tuhan sudah sediakan untuk kehidupan kita. Karena Dia pencipta, Dia tahu maksud dan tujuan Dia menciptakan kita. Dan Dia sudah sediakan seperangkat pekerjaan untuk kita lakukan. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak bertuhankan mamon, ya. Tuhan kita bukan uang, bukan kekayaan, bukan harta. Juga kita bukan pencari ataupun pemburu kenyamanan daging atau kesenangan duniawi ataupun kebahagiaan cinta duniawi. Tetapi sekarang kita perlu memahami diri kita sebagai manusia baru. Sekarang kita mau bahas poin yang kedua, yaitu tentang kenyamanan. Poin pertama tadi kita sudah banyak membahas mengenai mengikut Yesus. Sekarang mengenai kenyamanan. Dan kenyamanan di sini saya ingin definisikan sebagai rasa atau perasaan enak, nikmat, senang, tenang, aman, bahagia yang timbul karena daging atau tubuh dosa itu dipuaskan atau dipenuhi keinginannya. Nah, ini kenyamanan ini kita sebut juga kenyamanan daging atau kenyamanan lahiriah, ya. Nah, kenyamanan daging atau lahiriah ini dapat juga membawa seseorang ke arah kecanduan, ya, ke adiksi atau ikatan dosa yang lebih parah. Karena kenyamanan daging ini atau lahiriah ini adalah kenyamanan yang bersifat sementara, ya, dan akan membuat seseorang tersebut
haus lagi, ya. Jadi karena memang kenyamanan ini bukan solusi atau jawaban bagi kekosongan atau kegelisahan, sakit hati seseorang. Kenyamanan daging atau lahiriah ini pun juga bisa membawa seseorang terlena sehingga tinggal di zona nyaman, ya, tidak mau meninggalkan kenyamanannya untuk berkembang, bertumbuh, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, ya. Nah, di samping kenyamanan daging atau lahiriah ini, kita mau lebih mengenal mengenai kenyamanan, saya sebut ilahi atau batiniah, ya, atau rohani, ya. Kenyamanan ini, ya, itu kenyamanan yang dari Tuhan, adalah kenyamanan karena melakukan kebenaran Allah atau kehendak Allah di dalam hidup kita. Walau secara daging mungkin memang kita rasakan sakit, tidak enak atau menderita, tetapi Roh Kudus itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera sorgawi yang Tuhan sudah janjikan, ya. Seperti di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di sini dijelaskan walaupun jemaat Tesalonika ini dalam penindasan yang berat, tetapi mereka bisa ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu sukacita Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus lebih menekankan lagi bahwa Tuhan Yesus meninggalkan sejahteranya sendiri. Sejahtera, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan itu satu jenis kenyamanan, saya sebut kenyamanan ilahi, yaitu berupa damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri, ya, bukan yang diberikan oleh dunia. Juga di Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera dari Allah, ya, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Nah, di sini disinggung lagi bahwa damai sejahtera yang Allah berikan itu melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Jadi mungkin orang dunia bingung, kok bisa orang ini mengalami damai sejahtera, padahal secara fisik, secara daging, orang ini mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Tetapi orang ini bisa merasakan damai sejahtera. Karena seperti Tuhan katakan, bahwa damai sejahtera ini itu melampaui segala akal, ya. Jadi memang seperti tidak masuk akal, tetapi itu yang terjadi, ya. Jadi Allah sudah memberikan pengganti kenyamanan daging atau lahiriah, ya, kepada kita. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai pengikut Yesus itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kepahitan, tidak mudah dendam, frustasi, ya, atau putus asa. Karena Tuhan sudah menyediakan kenyamanan ilahi ataupun batiniah ataupun kenyamanan rohani kepada kita.
pada waktu kita mengiring Yesus, pada waktu kita menyangkal diri. Sehingga pengikut Kristus seharusnya itu tahan banting, ya, tahan banting. Seperti Paulus, ya, di 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, disinilah kekuatan kenyamanan ilahi yang timbul, yang diberikan Allah pada waktu kita menyangkal diri atau memikul salib, ya. Juga Paulus dan Silas di penjara bisa bernyanyi, ya, sehingga membuat mujizat, ya. Nah, hal-hal seperti ini memang di luar akal, karena itu memang kenyamanan secara ilahi yang Tuhan berikan. Stefanus sedang dirajam dengan batu, dia bisa mengampuni orang-orang yang merajam, seperti Tuhan Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain, misalnya mengampuni musuh kita, mengampuni orang tua kita, mengampuni pasangan kita yang bersalah, ya, itu akan timbul sukacita, ya, timbul damai sejahtera yang dari Allah. Disitulah yang membawa kita menjadi kuat di dalam kita mengiring atau mengikut Yesus. Karena di dalam kita mengikut Yesus, seperti tadi kita sudah bahas dengan cukup panjang, yaitu waktu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, itu Allah sudah menyediakan kenyamanan ilahi sebagai pengganti daging yang kelihatannya dirobek-robek, disakitin, ya, disiksa, menderita, tetapi secara rohani Tuhan memberikan kenyamanan ilahi kepada kita, sehingga kita bisa bertahan, kita bisa bukan cuma sekedar bertahan, bahkan bisa bergairah, bisa bersemangat melakukan penyangkalan diri atau memikul salib dengan adanya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kesimpulan khotbah pagi hari ini, saya mau memberikan ilustrasi mengenai tour guide. Mungkin saudara-saudara pernah punya pengalaman dengan tour guide. Misalnya kita pergi ke luar negeri, apalagi khususnya pergi ke negara-negara yang belum pernah kita kunjungin, atau kita kurang mengerti bahasanya, atau tidak tahu tempat-tempat lokasi wisatanya, ya. Biasanya kita pergi lewat travel, di mana sebelum kita berangkat, travel tersebut sudah memberikan jadwal yang terperinci, mulai dari berangkat misalnya dari Jakarta ke negara tersebut sampai kembali lagi ke Jakarta, dan selama di sana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, jam-jamnya itu acaranya sudah dijadwalkan semua. Biasanya pada waktu seperti itu jadwalnya padat, karena dengan waktu yang singkat itu kita bisa melihat, mengunjungi banyak tempat, ya, sehingga memang sudah diplan seperti itu. Nah, kuncinya kalau kita tidak mau ketinggalan, ya, atau tersesat, kita benar-benar harus mengikuti si tour guide ini, ya. Dia biasanya bawa bendera, ya, bawa bendera. Nah, kemana-mana sudah diberitahu waktu misalnya naik bis, nanti turun berapa lama, berapa menit, nanti kumpulnya di titik mana, makannya di mana, semua sudah dijelaskan. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu, ya biasanya orang Indonesia itu kelemahannya biasanya shopping. Nah, biasanya waktu shoppingnya itu yang kurang, ya, karena banyak mengunjungi tempat-tempat wisata. Shoppingnya ya nggak banyak, sehingga di tempat wisata pun waktunya terbatas. Jadi kalau sudah, ya kita sudah mau berangkat,
Nah, itu biasanya, waduh sebentar. Yang ini akhirnya banyak beberapa orang, udah deh saya nanti nyusul aja. Nah, biasanya itu orang seperti itu calon bisa tersesat atau akhirnya dia skip ya, tidak mengunjungin banyak tempat yang terlewatkan karena dia kesulitan menyusulnya itu. Kalau orangnya nggak tahu tempat-tempat sana, bahasanya itu akan lebih sulit, bahkan keluar biaya lebih mahal. Nah, demikian juga kita ke sorga, dan juga selain ke sorga, Tuhan yang menciptakan kita itu dia mempunyai tujuan yang khusus untuk spesial kita. Seperti kita sudah baca di Efesus 2 ayat 10, dia sudah mempunyai jadwal pekerjaan baik yang perlu kita kerjakan. Dan jadwalnya itu padat karena secara umum tadi kita sudah tahu bahwa kita itu diharapkan menjadi seperti Kristus. Satu tujuan yang begitu tinggi, jauh, susah. Nah, kalau kita mau seenaknya kita sendiri, tidak mau mengikuti pimpinan dari tour guide, dalam hal ini Roh Kudus yang sudah ditaruh, yang sudah diberikan, sudah diutus oleh Tuhan Yesus mendampingin kita, diam di dalam kita nanti pasti banyak terlewat, banyak tersesat, banyak masalah. Karena kita mengerjakan ataupun pergi ke satu tempat yang belum pernah kita ketahui, sehingga kita benar-benar harus tergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Itu mengenai mengikut Yesus sebagai kesimpulan ya. Percaya apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, kita ikutin dengan tepat karena Dia pencipta kita dan Dia yang tahu rencana dan tujuan pada waktu Dia menciptakan kita. Yang kedua mengenai kenyamanan. Kalau saudara tanya saudara seiman yang lain, apakah dalam mengikut Yesus saudara mengalami kenyamanan? Mungkin jawabannya bisa banyak macamnya, ya. Wah, mana bisa ikut Yesus setengah mati begini. Saya ikut bukannya malah tambah seneng, banyak persoalan begini. Ada yang wah berapi-api, wah saya benar-benar merasa nyaman, wah begini. Semua banyak cerita, tetapi mungkin kita tidak terlalu pusing. Kita sudah banyak dengar tadi. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita mengalami kenyamanan pada waktu mengikut Yesus? Dan seperti judul khotbah pada pagi hari ini, kenyamanannya itu dalam tanda kutip, bukan kenyamanan secara daging atau lahiriah. Kalau itu sudah pasti tidak, tetapi kenyamanan sorgawi, kenyamanan ilahi, kenyamanan batiniah, kenyamanan rohani, kenyamanan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya itu jauh melebihi kenyamanan lahiriah yang mungkin kita tidak banyak alami ya. Bahkan kita korbankan, tetapi kita mendapatkan ganti yang lebih dahsyat, yang lebih menguatkan kita, yang lebih membuat kita berapi-api dan memberi kita kekuatan untuk terus mengikut Yesus sampai menjadi seperti Dia. Sekian, kiranya memberkati saudara-saudara semua. Shalom.